Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai apa itu Docker dan mendemonstrasikannya pada akhir nanti. Next. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, AM Rama, Alexander Laurentius, dan Sultan Akmal Fakih. Next. Next. Apa itu Docker? Docker adalah sejenis aplikasi yang dipakai untuk mengemas jumlah file software ke unit yang disebut dengan kontainer. File software pada Docker dikemas dengan komponen-komponen pendukungnya, seperti system tools, library, code, dan runtime supaya aplikasi bisa berfungsi dengan baik untuk mengembangkan aplikasi. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskannya. Baik, jadi fungsi dari Docker ini yang pertama itu dapat memudahkan dalam pengembangan aplikasi. Hal ini bisa terjadi karena Docker ini lebih hemat resource dan bisa menyediakan environment lebih stabil dijalankan pada semua perangkat, seperti komputer pribadi dan cloud server. Yang kedua, dapat memudahkan pengembangan kode pipeline. Pengembang dapat memanfaatkan Docker untuk melakukan pengujian pipeline kode. Yang ketiga, dapat menyederhanakan konfigurasi. Docker mempunyai konfigurasi yang sederhana, jadi bisa disesuaikan dengan aplikasi yang dijalankan. Yang keempat, dapat mendukung multilensi, membuat para pengembang terbantu dengan kemampuan Docker yang dapat mendukung pembuatan aplikasi dengan struktur multi-tenants. Yang kelima, dapat digunakan untuk debugging. Pengembang bisa juga memanfaatkan Docker untuk debugging secara cepat. Proses ini pada sandbox dapat memerlukan waktu 1 menit saja, jadi tergolong sangat cepat. Yang keenam, dapat meningkatkan sumber daya secara cepat. Pengembang ini bisa menjalankan sejumlah layanan sekaligus. Selanjutnya, Selanjutnya ada cara kerjanya. Yang pertama, Docker client mengirimkan perintah ke Docker daemon. Yang kedua, Docker daemon mengambil image dari Docker Hub atau dari lokal. Lalu yang ketiga, Docker daemon membuat kontainer berdasarkan image yang dipilih. Yang keempat, kontainer menjalankan aplikasi secara terisolasi di dalam lingkungan yang terkontrol. Yang kelima, Docker daemon membuat kontainer berdasarkan image yang dipilih. Selanjutnya, demonstrasi Docker akan ditampilkan setelah ini. Setelah kita sudah mengetahui pengertian Docker, fungsi Docker, dan cara kerja Docker, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja Docker tersebut, tetapi untuk kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk yang simple saja terlebih dahulu. Sebelum didemokan, tentunya kita harus sudah memiliki aplikasi Docker. Untuk aplikasinya saya cari di install Docker desktop on Windows. Setelah itu kalian bisa klik di sini. Setelah kalian klik di sini, nanti ada muncul notif download di atas sini. Sebelum itu kalian harus download WSL-nya dulu. Untuk caranya kalian bisa ke Microsoft Documentation. Lalu kalian bisa cari the manual install page. Setelah itu kalian cari step 4, WSL 2 Linux kernel update. Kalian bisa klik saja lalu update dan download. Setelah itu kalian bisa buka Docker kalian. Tidak hanya Docker, kalian juga memerlukan Git. Kalian bisa cari di Git download. Lalu kalian bisa pilih bebas, kalau saya di Windows. Setelah itu Git akan terdownload otomatis. Pertama-tama kita bisa buka file apapun itu. Kalau saya bukanya di file Docker. Lalu klik kanan, Show More Option, Open Git Bash Here.
lalu bisa ketik git clone, lalu project dari Next.js. Untuk projectnya kalian bisa cari di GitHub. Nah, kalau saya udah ada ini, lalu bisa di enter. Nah, kalau saya kan udah ada, jadi di sini akan tertulis fatal destination path next platform starter already exists and is not an empty directory. Nah, yang ini nih, saya sudah mempunyainya. Jadi kalian bisa lakukan git clone dulu. Setelah itu kalian bisa membuat docker file. Kalian bisa membuat di VS Code dengan kode ini. Setelah itu kalian bisa simpan ke tempat tadi. Ini kalau saya udah ada di sini. Setelah itu kalian bisa klik kanan, show more option, open git bash here, ketik docker build min t, lalu nama image kalian. Pertama-tama harus menulis user docker kalian. Kalau saya Jason 933. Lalu slash, lalu nama image kalian, lalu titik 2 versinya. Versinya pun bebas. Kalau saya v1. Lalu spasi titik. Setelah di sini kalian bisa melakukan dockeran dan mengetik docker run min p 3000.2 3000. Lalu nama image kalian. Lalu enter. Nah, di sini Docker sudah terun, tetapi masih di lokal. Kalau di lokal ini hanya kita saja yang bisa melihatnya, sehingga dia perlu masuk ke hub. Untuk melakukannya, kita bisa ke file lagi, lalu klik kanan, show more option, open git bash here. Lalu kalian bisa ketik docker push nama image kalian. Lalu enter. Setelah itu, kalian bisa mengetik docker pull. Lalu nama image. Lalu di enter lagi. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan run-nya lagi. Dengan mengetik docker run min p 3000.2 3000 nama image kalian. Lalu enter. Nah, di sini kenapa error? Jadi kita perlu cek dockernya lagi. Lalu kita ke container. Nah, di sini ada yang lagi berjalan, sehingga kita perlu melakukan stop terlebih dahulu. Setelah melakukan stop, kalian bisa mengetik ulang dockeran yang tadi. Lalu di enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kalian bisa membukanya di localhost .2 3000. Nah, di sini sudah terbuka. Untuk memastikannya kita bisa ke docker, lalu ke image, lalu ke hub. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Jadi, sekian video demonstrasi Docker dari saya. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.